Baik, berikut adalah materi tentang ketidaksamaan dan nilai mutlak. Topik pertama adalah pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah lawan dari persamaan. Apabila persamaan memiliki tanda atau simbol sama dengan, maka pertidaksamaan simbolnya adalah tidak sama dengan, ya, karena berasal dari kata sama, ya, kemudian tidak sama. Dalam matematika, simbol atau tanda tidak sama dengan ini tidak hanya berupa tanda seperti pagar ini, namun juga ada tanda lebih dari, kemudian kurang dari, bahkan lebih dari sama dengan, ataupun kurang dari sama dengan. Sehingga keempat simbol ini termasuk ke dalam bagian dari ketidaksamaan. Ya. Nah, kemudian untuk persamaan terlebih dahulu. Karena disebut dengan sama ya dalam persamaan, maka artinya persis atau exactly atau tepat. Misalnya dalam contoh ini, 2x sama dengan 4, maka x-nya tepat 2, bukan angka yang lain. Bukan 1,99 ataupun 2,01 ataupun angka-angka yang mendekati 2, ya. Angka atau hasilnya adalah tepat 2 untuk persamaan. Begitupun contoh yang nomor 2 ini dalam persamaan. 3x tambah 9 sama dengan 15. Maka 3x sama dengan 6, x-nya hasilnya adalah tepat 2. Lalu untuk pertidaksamaan, di sini 2x lebih dari 4, maka x-nya adalah lebih dari 2. Ya, di sini x lebih dari 2 bisa berupa 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Termasuk 2,01, 2,02, dan seterusnya. Artinya, hasilnya bukan angka 2, tapi angka yang merupakan bilangan setelah 2 atau lebih dari 2. Begitupun yang contoh nomor 2 ini. 3x tambah 9 kurang dari sama dengan 15. Maka 3x sama dengan 6, x adalah angka yang berupa bilangan kurang dari atau sama dengan 2, termasuk 1, 0, min 1, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan di sini sudah dipahami perbedaan makna dari persamaan dan pertidaksamaan. Meskipun dari cara atau teknik perhitungan lumayan sama ya antara persamaan dan juga pertidaksamaan. Nah, selanjutnya ini adalah pengenalan atau pemahaman yang dasar ya dari simbol atau tanda pertidaksamaan ya. Di sini ada X kurang dari 3. Artinya kalau disebutkan X kurang dari 3 untuk batasan X adalah bilangan bulat, maka termasuk 2 ya, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Untuk X kurang dari 3. Lalu X lebih dari sama dengan 5 ya. Ada tanda sama dengan di sini. Maka termasuk min 5 ya, kemudian min 4, min 3, min 2, min 1, 0, dan seterusnya. Seperti itu ya. Lalu min 2 kurang dari X dan X kurang dari 2. Artinya dalam hal ini X terdapat di antara min 2 dan 2 ya, yaitu ada min 1, ada 0, ada 1. Tuh ya. Kemudian untuk yang keempat ini merupakan gabungan ya antara X lebih dari sama dengan min 1 dan X kurang dari 5 ya. Untuk yang X lebih dari min 1 terlebih dahulu, maka termasuk min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Kemudian untuk yang X kurang dari 5 termasuk 4, 3, 2, 1, dan seterusnya ya. Merupakan dan ya atau tanda gabungan. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, nanti kita akan familiar ya menyatakannya dalam gambar garis bilangan. Jadi teman-teman, saya harap di sini sangat memahami konsep terkait penggambaran atau pembuatan garis bilangan ya atau real line disebutkan dalam istilah lainnya. Di sini contohnya X kurang dari 3. Tadi kalau kita pelajari X kurang dari 3 ya contohnya
Ada termasuk 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau dinyatakan dalam garis bilangan, ya, di sini titiknya dimulai dari 3. 3 ke arah kiri, ya, untuk menyatakan angka-angka yang kurang dari 3. Seperti itu. Nah, untuk di slide selanjutnya, saya ingin teman-teman bisa memahami perbedaan antara gambar di slide ini dan gambar di slide yang selanjutnya seperti ini. Oke, mungkin bisa sambil di pause videonya ya. Setelah di pause dan dicoba pahami, maka pemahaman yang benar kalau didapatkan adalah perbedaannya yang ini bulatannya terlihat kosong gitu ya, sedangkan yang ini bulatannya penuh. Ya, mengapa? Di sini bulatan kosong karena tidak ada tanda sama dengan pada notasinya. X kurang dari 3. Sedangkan di sini bulatan penuh terdapat tanda sama dengan, ya. X kurang dari sama dengan 3. Implikasinya atau akibatnya, untuk yang X kurang dari 3, maka 3-nya tidak termasuk gitu ya. Mulai dari 2, 1, 0, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang X kurang dari sama dengan 3, maka 3-nya tetap termasuk karena ada tanda sama dengan. Seperti itu. Kemudian ini adalah contoh garis bilangan untuk menunjukkan yang sifatnya antara ya. Sini berarti X terdapat di antara min 2 dan 2. Tadi sudah dipahami bahwa ketika bulatannya kosong, maka tidak ada tanda sama dengan. Maka batas-batas ini itu tidak termasuk ke dalam perhitungan. Untuk itu, ketika X berada di antara min 2 dan 2, maka yang termasuk atau yang menjadi himpunan hasilnya adalah min 1, 0, dan 1. Ya. Kemudian untuk slide ini, bagaimana bila ditanyakan irisannya dan gabungannya? Ya, sudah dipelajari saat sekolah dulu bahwa yang disebut irisan dan gabungan adalah dua hal yang berbeda, gitu ya. Di mana irisan adalah dua hasil yang terlihat bersamaan, ya. Sedangkan gabungan adalah dua hasil yang walaupun berbeda, itu tetap bisa dituliskan secara tergabung seperti itu ya, itu irisan dan gabungan. Sekarang kalau disebutkan dalam gambar ini ada dua notasi ya, atau ada dua hasil, dua interval hasil. Yang pertama adalah X lebih dari sama dengan min 1. Ya, ditunjukkan dalam garis bilangan X lebih dari sama dengan min 1 yang warna hitam ini ya. Lebih dari sama dengan min 1 karena dia ada tanda sama dengan maka ada bulatan penuhnya ke arah kanan, lebih dari ya. 0, maksud saya min 1, 0, 1 dan seterusnya seperti itu. Untuk yang kedua adalah X kurang dari 5 ya. X kurang dari 5 tidak ada tanda sama dengan maka bulatannya kosong ya, yang garis berwarna merah ini. Dimulai dari 5 ke arah kiri untuk menunjukkan tanda kurang dari. Seperti itu ya. Oleh karena itu, ketika ditanyakan apa irisan dari kedua hasil ini, maka yang terlihat bersamaan adalah yang ini kan, ya. Apakah yang saya berikan tanda biru ini intervalnya atau penulisan intervalnya yaitu menjadi hasilnya akan menjadi X berada di antara 5 dan juga min 1. Seperti itu. Nah, karena kita lihat dari batasan min 1 ini bulatannya penuh, maka di sini kita perlu menaruh tanda sama dengan. Ya, 5-nya kosong ya, maka tidak perlu ada tanda sama dengan. Sehingga hasilnya untuk irisannya, ya, irisannya menjadi min 1 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari 5 ya. Artinya X berada berada di antara min 1 sampai 5 gitu ya. Kalau mau dijabarkan ya, anggota himpunannya ada min 1, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3 dan ada 4 ya. 5 tidak termasuk gitu ya. Nah, itu irisannya. Sekarang gabungannya apa? Gabungannya tidak lain tidak bukan adalah hasil yang ini ya. Karena merupakan dua hal yang berbeda ya, tapi
tetap bisa kita tuliskan kedua-duanya. Itu adalah pemahaman dari gabungan, ya, gabungan hasil atau gabungan himpunan. Seperti itu. Kemudian ini adalah bagaimana penulisan ya atau pemahaman ketika suatu soal kita diminta untuk menyatakan hasil perhitungan pertidaksamaan dalam bentuk notasi ya, dalam bentuk interval ya atau notasi interval dan juga tentunya dalam penggambaran garis bilangan gitu. Pertama, dalam bentuk notasi ya. Di sini bisa dibaca ya contohnya untuk notasi. Untuk contoh pertama ya, dibaca notasinya adalah X, di mana X adalah bilangan yang terletak di antara A sampai B ya, atau bisa dibaca X di mana A kurang dari X dan X kurang dari B ya, itu notasinya, penulisan notasinya. Kemudian ketika diminta penulisan notasi interval atau intervalnya adalah A, B ya, jadi batasannya adalah A sampai B gitu ya. Kemudian di sini penggambaran garis bilangannya adalah A sampai B ya. Nah, sekarang silakan perhatikan perbedaan ya khususnya antara contoh pertama ini dan contoh yang kedua. Sama-sama batasannya adalah A dan B ya. Sama ya, A dan B dalam garis bilangan pun A dan B ya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa contoh yang kedua itu punya tanda sama dengan ya. Sehingga di sini dibaca X di mana X terletak di antara A sampai B atau A kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan B. Ya. Penulisan intervalnya menggunakan bukan tanda kurung biasa, ya, tapi tanda kurung siku, ya, untuk yang memiliki tanda sama dengan. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk di garis bilangannya pun, ya, kalau teman-teman biasa belajar ya, mungkin di sekolah dulu, kalau disebut kan dia tanda sama dengan seperti tadi yang sudah kita pelajari ya itu adalah bulatan penuh ya tanda sama dengan itu bulatan penuh atau interval tertutup ya sedangkan untuk yang tidak punya tanda sama dengan itu bulatannya kosong atau interval terbuka itu ya nah namun kita coba pembiasaan baru gitu ya dalam kalkulus ini untuk menggambarkan garis bilangannya, menyatakan itu interval penuh atau interval eh, tertutup ya, interval terbuka atau interval tutup. Kita bukan gambarkan dengan bulatan penuh, bulatan kosong, tapi dengan tanda seperti ini teman-teman ya. Untuk interval terbuka atau tidak punya tanda sama dengan, gambarkan tanda kurung biasa di garis bilangannya. Sedangkan untuk interval yang tertutup yang punya tanda sama dengan, gambarkanlah tanda kurung siku pada garis bilangan ya. Jadi tanda kurung ini berlaku nanti di garis bilangan maupun di penulisan intervalnya ya. Kenapa? Untuk bisa menghindari kesalahpahaman dalam menggambar sebenarnya gitu ya. Karena kalau penggambaran kurung itu dibandingkan dengan bulatan itu lebih bisa terlihat maksudnya gitu ya. Itu alasannya. Oke, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami bagaimana menuliskan interval maupun menggambar garis bilangan untuk yang tidak punya tanda sama dengan, juga yang punya tanda sama dengan ya. Nah, sekarang coba kita memahami yang dikombinasikan gitu ya, antara yang punya tanda sama dengan yang tidak punya tanda sama dengan. Di sini, yang contoh ketiga, X di mana A kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan B ya. Karena batasan yang dekat dengan A punya tanda sama dengan, maka intervalnya adalah interval tertutup ya, tanda kurung siku. Sedangkan yang dekat dengan batas akhir, dalam hal ini B ya, tidak punya tanda sama dengan, maka intervalnya adalah interval terbuka atau tanda kurung biasa. Begitupun nanti penerapannya di garis bilangan gitu ya. Yang contoh keempat sama ya, cuman kebalikannya dengan contoh ketiga. Nah, sekarang kita lihat yang agak sedikit berbeda itu di contoh kelima ya. Di sini dikatakan notasinya adalah X di mana X kurang dari sama dengan B. Ya, kurang dari sama dengan B. Maka kalau kita coba bayangkan ya, atau coba gambarkan di garis bilangan, kurang dari sama dengan B berarti kurang dari ke arah kiri kan, ke arah 0, -1, dan seterusnya, seperti itu ya. Oleh karena itu, di sini
ada kurang dari ada tanda sama dengan ya, maka batas awalnya itu kita tuliskan atau berikan tanda kurung siku ya, batas awalnya ya. Kemudian karena dia kurang dari sama dengan itu akan menuju minus tak hingga 0, min 1, min 2 dan seterusnya minus tak hingga, maka dia akan sampai ke minus tak hingga ya, tanpa tanda kurung siku alias diberikan tanda kurung biasa gitu ya. Sehingga untuk notasi X kurang dari sama dengan B, maka intervalnya adalah min tak hingga sampai B gitu ya. Nah, ini yang contoh selanjutnya cuman berbeda tanda sama dengan ya. Sama-sama min tak hingga sampai B, hanya untuk titik awalnya B-nya adalah tanda kurung biasa karena dia tidak punya tanda sama dengan ya. Nah, begitupun yang A ya. Yang A ini berbeda dengan yang B ya, karena dia arahnya terbalik ya, tandanya terbalik yaitu tanda lebih dari sama dengan ya. Kalau lebih dari sama dengan kan ke arah kanan ya. 0, 1, 2 dan seterusnya ke arah bilangan positif. Maka arahnya dalam garis bilangan pasti selalu panahnya mengarah ke kanan. Sehingga titik awalnya adalah A ini ya. Karena dia punya tanda sama dengan, maka kurung siku A sampai tak hingga. Ya kan ya, 0, 1, 2 100 dan seterusnya. Seperti itu ya. Maka A sampai bilangan hingga yang sifatnya positif. Nah, begitupun untuk yang contoh ini ya, hanya beda di ketiadaan tanda sama dengan ya. Terakhir, untuk seluruh himpunan X adalah bilangan real, maka batasannya adalah dari min tak hingga sampai tak hingga. Seperti itu. Oke, ini adalah salah satu contoh bagaimana bentuk notasinya, bentuk intervalnya, ya, dan juga garis bilangannya, ya. Ketika notasinya disebutkan X di mana min 1 kurang dari X dan X kurang dari 6, ya, dengan tidak ada tanda sama dengan, maka intervalnya adalah tanda kurung biasa, ya, dengan batasan min 1 sampai 6, min 1,6 tulisnya, ya. Maka untuk garis bilangannya, ya, tadi coba kita sepakati dengan pembiasaan baru bahwa kalau tanda kurung biasa juga ya di garis bilangannya. Maka di sini batasannya min 1 sampai 6 ya. Ini kalau kita jabarkan anggota himpunannya ya, maka akan menjadi 0 ya, 1, 2, 3, 4 dan 5 seperti itu ya. Untuk yang contoh pertama ini. Bagaimana contoh yang kedua ini ya? Di sini terlihat ya kalau kita coba eh, pandang yang pertama adalah bagian intervalnya ini ya, lihat bahwa tanda kurungnya adalah kurung siku, maka pasti merupakan interval tertutup yang dipunyai oleh tanda pertidaksamaan dengan sama dengan gitu ya. Maka di sini kalau dilihat notasinya X di mana min 1 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 5 ya. Maka dituliskan intervalnya min 1,5 dengan tanda kurung siku dan tanda kurung siku juga diaplikasikan dalam garis bilangannya ya, min 1 sampai 5 gitu ya. Anggota himpunannya ya akan menjadi min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu ya. Nah, sekarang adalah contoh soal. Contoh soalnya diminta untuk menyelesaikan bentuk ketidaksamaan ini ya. Kemudian dinyatakan ke dalam tiga bentuk tadi. Ada bentuk notasi, ada bentuk interval, dan ada bentuk garis bilangannya ya untuk setiap nilai X yang didapatkan dari masing-masing contoh ini ya. Oke, kita coba masing-masing ya. Oke, contoh yang pertama, 3X min 8 lebih dari sama dengan 4 ya. X dikurang 8 lebih dari sama dengan 4 gitu ya. Oke, pada dasarnya menyelesaikan tidak samaan yang sederhana itu bisa mengikuti cara menyelesaikan persamaan ya. Maka dalam hal ini 12 X-nya adalah lebih dari sama dengan 4. Ya, ini adalah hasil X yang didapat. Kalau kita pikirkan, maka
lebih dari sama dengan 4 ini termasuk 4, 5, 6, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian tadi diminta untuk menyatakan dalam masing-masing bagian ya. Pertama adalah bagian notasi gitu ya. Untuk X lebih dari sama dengan 4 ya, maka bisa dituliskan notasinya ya, eh, X ya, di mana X lebih dari sama dengan 4 ya. Cukup seperti itu ya. Ini tanda kurung kurawal ya, untuk menuliskan notasi. Kemudian untuk interval atau notasi intervalnya ya. Sini, oke, baik untuk penulisan intervalnya. Di sini kita lihat X lebih dari sama dengan 4 ya. Maka termasuk 4, 5, 6, dan seterusnya. Mengarah kepada bilangan positif yang makin besar nilainya seperti itu kan. Oke, untuk itu karena dia punya tanda sama dengan, kita buka dengan tanda kurung siku ya. Start dari 4 ya sampai tak hingga tutup kurung biasa. Itu ya. Untuk yang garis bilangannya ya, kita mesti diminta untuk menggambarkan ya hasil dari X lebih dari sama dengan 4 ya. Oke. Ya kalau misalkan mau dibuat dari nol bisa ya. Satu, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Dan berikan tanda panah ya, karena ini angkanya tidak semua tergambarkan gitu ya. Kemudian 4 ya, 4 dan seterusnya berarti kita mulai dari angka 4 ini dan kita berikan tanda kurung siku ya. Kemudian kita berikan tanda panah ke arah kanan gitu ya. Untuk menandakan dia adalah X lebih dari sama dengan 4 ya. Oke, jangan sampai jangan menyentuh angkanya ya. Gitu. Seperti itu kira-kira ya teman-teman ya. Nah, bagaimana memeriksa apakah hasil kita ini benar atau tidak ya? Coba saja masukkan ke dalam soalnya ya. Misalkan di sini X lebih dari sama dengan 4. Tadi kan 4 termasuk ya. Kalau kita cek di sini, coba masukkan angka 4 ya ke dalam ketidaksamaan ini ya. Apakah benar bahwa 3 dikali 4 dikurang 8 itu lebih dari sama dengan 4 ya? 3 kali 4, 12 dikurang 8, 4. 4 lebih dari sama dengan 4. Iya, ya, karena ada tanda sama dengan di sini ya. Berarti hasil kita nomor satu sudah benar ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 lebih dari 0 ya. Ini adalah contoh untuk soal faktorisasi gitu ya. X kuadrat ditambah 3X min 10. Oke, maka kalau kita jabarkan faktor-faktornya, ya, min 10 dengan 3. Berarti min 10 dengan 3, X plus 5, ya, X min 2, gitu ya. Lebih dari sama dengan 0, ya. Nah, untuk tipe soal faktorisasi seperti ini, dalam penggambaran garis bilangannya nanti, ya, dan penentuan notasi juga intervalnya, kita perlu menentukan terlebih dahulu titik kritisnya, ya, untuk nanti kita melakukan test point atau uji titik. Tuh, ya. Titik kritis tersebut didapatkan dari hasil penjabaran faktor-faktor ini, ya, di mana titik kritis yang pertama kita dapatkan X sama dengan min 5, ya. X sama dengan min 5. Yang ini X sama dengan 2 gitu ya. Oke, sehingga kalau kita lakukan test point atau uji titik di sini ya, ada min 5, ada 2 di sini ya. Nah, test point atau uji titik itu seperti yang sudah teman-teman pelajari ya waktu sekolah terlebih dahulu, misalkan memasukkan angka yang ada di antara atau di luar batasan-batasan ini ya. Misalnya di sini saya akan memasukkan angka setelah 2 untuk menentukan daerah ini bernilai positif atau negatif ya. Sini coba saya masukkan angka 3 ya untuk menentukan daerah sebelah kanan ini positif atau negatif. Tuh ya. Kalau saya masukkan angka 3 berarti 3 tambah 5, 3 kurang 2 berarti akan bernilai positif. Nah, ya. Nah, kemudian saya bisa langsung menuliskan di sini positif, di sini negatif, di sini pun positif ya. Jadi selang-seling sifatnya. Kenapa selang-seling? Karena ini merupakan akar kuadrat ya, bagian dari soal kuadrat yang pasti ia akan berselang-seling kalaupun dicoba secara manual seperti itu
ya. Oke, kita sudah dapatkan di sini daerahnya positif, negatif, positif, atau plus, minus, plus. Nah, sekarang kita lihat ke soal apa yang diminta. Lebih dari nol. Lebih dari nol artinya bilangan positif kan? Maka kita akan pilih daerah dengan bilangan positif yang ini. Ya, ada yang pertama, X kurang dari min 5. Ya. Yang kedua, X lebih dari 2. Inilah nanti menjadi hasilnya untuk kita tuliskan ke dalam notasi dan juga interval. Ya. Dan nanti juga kembali digambarkan di garis bilangannya. Ya. Notasinya, ya. Oke. X di mana X kurang dari min 5, ya. Atau, ya, dituliskan atau X lebih dari 2. Ya. Itu untuk notasinya. Itu ya. Sekarang intervalnya. Oke. Di sini intervalnya adalah min 5 ke arah kiri ya. Di sini 2 ke arah kanan. Artinya untuk yang min 5 ini, min 5 selalu menuju ke arah yang bilangan negatif gitu kan ya. Maka bisa tuliskan interval untuk yang X kurang dari min 5 adalah min hingga sampai dengan 5. Tuh. Nah, kemudian di sini saya berikan simbol ya, yaitu berupa U atau union atau gabungan ya. Gabungan ini bisa diartikan dengan kata atau. Jadi kedua-duanya gitu ya teman-teman ya. Karena di sini ada dua hasil. Yang hasil kedua kita bisa lihat adalah X lebih dari 2. Maka artinya menuju ke bilangan positif, bilangan bulat atau seluruh bilangan real yang sifatnya positif gitu ya. Dimulai dari angka 2 sampai A hingga. Tuh, itulah untuk interval, hasil interval nomor yang soal nomor 2. Sekarang untuk garis bilangannya ya. Nah, garis bilangannya ini berbeda ya dengan garis bilangan yang ada pada test point ini ya, atau uji titik ini ya. Ini untuk test point, uji titik. Gitu ya. Untuk garis bilangannya kita gambarkan dengan skala yang cukup lengkap ya, teman-teman. Di sini ada min 5, oke, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, sampai kita butuhkan adalah 2 ya. Oke, it's okay lah kalau misalnya ada 3. Oke, ini min 6 nggak apa ya. Penambahan skala ya. Oke, berarti di sini untuk yang min 5 ya tidak ada tanda sama dengan kan? Maka kita buat kurungnya adalah ini ya, kurung kurung biasa ya. Oke, dengan tanda panah ke arah kiri. Sedangkan untuk yang dua adalah kurung biasa juga dengan tanda panah ke arah kanan ya. Seperti itu. Oke ya, untuk contoh soal nomor 2. Sekarang satu lagi, soal nomor 3. Masih faktorisasi ternyata. X kuadrat min X min 12 lebih dari sama dengan 0 ya. X kuadrat dikurang X dikurang 12 lebih dari sama dengan 0 ya. Caranya sama ya, hanya ini kan pembedanya adalah di soal ini ada tanda sama dengan ya. Maka min 12 dan 1, min 12 dan min 1, maka 4 dan 3 ya. X min 4, X plus 3 ya. Oke, X min 4 dan X plus 3. Oke, kita tentukan ya titik kritisnya ya untuk melakukan test point atau uji titik. Di sini X sama dengan 4, di sini X sama dengan min 3. Ya, test point, uji titik, ada min 3, ada 4 ya. Diminta lebih dari sama dengan 0. Artinya tetap berupa bilangan positif ya. Oke, di sini daerahnya adalah daerah positif tentunya ya teman-teman ya. Ini negatif, ini pasti positif ya. Plus min plus ya. Oke, maka yang kita perlukan adalah daerah yang ini. Tuh, ya. Ada X kurang dari min 3 ya. Kemudian satu lagi,
X, oke, maaf, X lebih dari 4 ya. Oke, mohon maaf saya terlupa tanda sama dengannya ya. Maka di sini, nah, ada tanda sama dengan ya untuk di kedua hasilnya. Seperti itu ya. Oke, ini adalah hasil dari tes poin terlebih dahulu ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke penjabaran hasil-hasil utamanya ya. Ada notasi ya, notasinya ya, karena ada dua hasil seperti di contoh sebelumnya, maka bisa dituliskan X di mana X kurang dari sama dengan min 3 ya, atau X lebih dari sama dengan 4 itu ya. Oke, untuk interval sekarang. Nah, intervalnya berbeda ya. Tadi tandanya karena ini punya tanda sama dengan ya, min 3 dan kurang dari sama dengan min 3. Ya, maka min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Gitu ya, akan selalu menuju ke arah tanda hingga gitu ya, minta hingga. Ya. Maka di sini minta hingga sampai min 3 ya. Tanda tutup kurung dengan kurung siku ya, tutup kurungnya dengan kurung siku. Nah, kemudian union atau gabungan dari 4 sampai menuju bilangan A hingga positif kan? Maka seperti ini ya untuk intervalnya. Selanjutnya adalah garis bilangan ya. Garis bilangan ya. Kita buat skala lengkapnya ya. Oke, ada min 4, ada min 3, ada min 2, ada min 1, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kita lihat intervalnya adalah min hingga koma min 3 ya. Maka startnya untuk yang pertama ini dari yang min 3 ya. Dengan tanda kurung siku ya ke arah kiri. Oke, ini nanti kalau penggambar garis bilangan jangan sampai menyentuh angkanya ya, teman-teman ya. Ini mohon maaf ini sebagai contoh ya. Kemudian yang 4 tanda kurung siku juga tapi menuju ke arah kanan. Ya, mohon maaf ini gambarnya tidak begitu rapih ya, tapi mudah-mudahan masih bisa dipahami. Ya, itu ya untuk contoh penyelesaian pertidaksamaan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik kedua yaitu nilai mutlak atau absolute value ya. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa nilai mutlak itu menunjukkan angka, menunjukkan jarak ya, bukan arah. Ya, kalau misalnya kita coba pahami dari contoh kasus nyata gitu ya. Misalnya teman-teman kuliah di Unsika, kemudian tempat tinggalnya adalah kosan gitu ya. Ada yang ngekos ke arah dari ini titik awalnya dari gerbang gerbang depan Unsika ya. Ada yang sesudah kuliah pulang ke arah kosan yang menuju UBP gitu ya. Ya, ada yang pulang ke arah kosan ke daerah Singapura Bangsa ya, gitu. Nah, pulangnya antara kosan yang ke UBP dan kosan ke arah Singapura Bangsa ini sama-sama misalnya jaraknya 20 meter gitu ya. Ini juga 20 meter gitu. Kalau kita coba bayangkan ilustrasi ini ke dalam garis bilangan, berarti ini negatif, ini positif gitu ya, karena ini ke kiri dan ini ke kanan. Gitu ya. Nah, dalam kasus nilai mutlak ya, yang dilihat adalah angkanya atau jaraknya. Jadi bukan arahnya ya. Sehingga biasa gitu ya, teman-teman juga sudah tahu dalam nilai mutlak yang ada tanda negatif pun itu tetap bernilai ujung-ujungnya bernilai positif. Karena yang dilihat adalah angka atau jarak, jadi bukan arah ya. Tidak menunjukkan dia negatif atau positif gitu ya. Tetap menunjukkan arah sorry, angkanya atau jaraknya itulah nilai mutlak gitu. Itu ya. Nah, kemudian juga kalau dari lihat dari contoh ini ya, X min A ya, nilai mutlaknya itu akan sama dengan A min X ya. Karena sekali lagi bukan melihat angka negatif di X ini, di sini X-nya bernilai positif, bukan ya, tapi adalah angkanya atau jaraknya. Ya, itu adalah pengertian dari nilai mutlak. Jadi jarak dari suatu titik yang sama ya. Selanjutnya adalah beberapa properties atau sifat nilai mutlak yang harus teman-teman
pahami untuk nanti diaplikasikan ke soal. Tuh ya. Yang pertama, di sini ada nilai mutlak dari A dan B ya. Nilai mutlak A dan B adalah perkalian nilai mutlak A dikali nilai mutlak B ya. Kemudian untuk pembagiannya pun sama, pembagian nilai mutlak atau nilai mutlak A dibagi B, maka nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B ya. Selanjutnya di sini apabila ada penjumlahan nilai mutlak ya, A tambah B dimutlakan berarti eh, kemudian dikurang, kemudian diberikan tanda kurang dari sama dengan, maka hasilnya adalah A tambah B nilai mutlak kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B ya. Lalu kalau misalnya dikurangkan, nilai mutlak A dikurang B lebih dari sama dengan mutlak A dikurang mutlak B, tapi digabung. Tuh, ya. Nah, selanjutnya untuk bagian eh, semacam persamaan atau pertidaksamaan teman-teman ya. Misalkan di sini ada bentuk tidaksamaan atau persamaan ya yang disimbolkan dengan X ya. Apabila ada pertidaksamaan dalam nilai mutlak ya, kemudian kurang dari hasilnya dari suatu bilangan, dalam hal ini A, maka akan menjadi ya min A kurang dari bentuk persamaan tersebut sampai dengan batasannya adalah A. Ya, jadi A ini akan menjadi batasan dari minus sampai positif ya. Itu kalau misalkan kurang dari. Kalau misalkan pertidaksamaannya ya lebih dari suatu bilangan, misalkan A, maka akan menjadi penjabarannya pertidaksamaan tersebut kurang dari min A atau ya ketidaksamaan tersebut lebih dari A. Maka jawabannya di sini akan menjadi dua hasil gitu ya, karena ada kata atau tanda atau ya. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan yang dibandingkan ya dalam hal ini lebih dari ya atau nanti juga bisa kurang dari ya, itu akan menjadi pertidaksamaannya dikuadratkan, kemudian kalau dia lebih dari akan menjadi kurang dari, dan kalau sifatnya kurang dari sebaliknya akan menjadi lebih dari, tapi nanti hasilnya kedua-duanya akan dikuadratkan dan dibandingkan gitu ya. Silakan sambil dipahami sifatnya sambil kita lihat ke contoh soal ya. Oke, di sini kalau dalam nilai mutlak tentu soalnya akan mengarah kepada penyelesaian tidak samaan gitu ya, nilai mutlak. Oke, kita coba dulu ya untuk yang nilai mutlak ya, nilai mutlak yang sederhana tanpa ada bentuk pertidaksamaan ya. Yang pertama ya, di sini 10 min 10 dikurang 11 nilai mutlak 2 ya. Maka sangat sederhana ini teman-teman ya. Nilai mutlak 2 berapa? Tetap 2 gitu kan ya. Maka di sini akan menjadi min 11 seperti ini kan, sama ya. Maka di sini hasilnya adalah min 10 dikurang 22 ya. Hasilnya akan menjadi min 32 atau negatif 32 ya, nomor satu. Nah, sekarang untuk yang nomor 2 ya, ada pertidaksamaan di sini teman-teman ya. Nah, di sini untuk pertidaksamaannya coba nanti dijabarkan juga hasil seperti pertidaksamaan sebelumnya dari notasi, interval, dan juga garis bilangannya ya. Yang pertama kita lihat dua nilai mutlak dari pertidaksamaan 2x plus 1 kurang dari 5 ya. 2x plus 1 kurang dari 5 ya. Nah, sekarang kita coba lihat sifat nilai mutlak apa yang bisa diterapkan ke dalam contoh soal seperti ini ya. Berarti di sini ada pertidaksamaan ya bentuknya, ada pertidaksamaan, ada kurang dari, ada A gitu ya. Berarti di sini kan kalau kita lihat teorinya seperti ini ya. Nah, apakah sifat atau penjabaran dari sifat pertidaksamaan nilai mutlak kurang dari A seperti soal tersebut ya, kurang dari A berarti yang ini kan ya, suatu pertidaksamaan kurang dari suatu bilangan gitu ya, maka akan menjadi bilangan tersebut menjadi batas dari minus sampai positif, kemudian pertidaksamaannya di tengah-tengah ya. Maka kalau kita terapkan ke dalam bentuk tersebut ya, maka ini akan menjadi seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita menyelesaikan bentuk pertidaksamaan ini ya seperti biasa. Ini kita coba kurangi satu ya untuk menghabiskan hmm, atau menyisakan hanya variabelnya di sini ya.
maka akan menjadi ini min 5 di semua kita seragamkan ya dikurang satu ya di sini 2x plus 1 dikurang satu, kemudian 5 dikurang satu ya gitu ya. Oke, di sini hasilnya adalah min 6 ya. Ini adalah 2x ya, sisanya 2x. Ini adalah 4 gitu ya. Kita bisa sederhanakan x-nya ya supaya tinggal menjadi x saja, maka bisa kita bagi dua ya semuanya, semua ruasnya min 3 x 4. Nah, ini adalah eh, hasil ya daripada bentuk ketidaksamaan 2x plus 1 kurang dimutlakan ya, kurang dari 5 ya. Tadi kalau saya minta dijabarkan ke tiga bentuknya seperti menyelesaikan soal pertidaksamaan ya, maka notasinya ya akan menjadi ya x di mana min 3 kurang dari x dan x kurang dari 4. Seperti itu ya. Kemudian untuk intervalnya ya teman-teman, untuk intervalnya sini ya di antara berarti kan ya x berada di antara min 3 sampai 4 gitu kan ya. Maka karena tidak punya tanda sama dengan di sini, batasannya adalah min 3 sampai 4 gitu ya. Menggunakan tanda kurung biasa. Oke, garis bilangan sekarang ya. Garis bilangannya ya, di sini ada min 3 sampai 4 kita buat skala yang lengkap ya. Ada min 3, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, di mana dia? Min 3 sampai 4 kan? Di antara kan nilai X-nya ini berarti kita buat batasannya adalah yang di sini ya, sampai di sini ya X-nya. Nah, gitu ya. Oke, itu ya penyelesaian nomor 2 ya, 2x plus 1. Mutlak dari 2x plus 1 kurang dari 5. Sekarang yang nomor 3. Mutlak dari 5x min 6 lebih dari sama dengan min 1 ya. Mutlak dari 5x min 6 lebih dari sama dengan min 1. Mutlak dari 5x min 6 ya, lebih dari sama dengan min 1 gitu ya. Maka ini adalah bentuk dari pertidaksamaan. Mutlak pertidaksamaan ya, X. Ini lebih dari sama dengan min A gitu ya. Nah, kita sekarang lihat. Kalau untuk yang tanda lebih dari sama dengan dari sifat nilai mutlak, berarti menggunakan tanda yang ini kan ya. Berarti X kurang dari min A atau X lebih dari A ya. Oke. X kurang dari min A atau X lebih dari A. Ya, benar ya. Min A lebih dari A ya. Oke. Ya, ini sifat nilai mutlaknya. Maka kalau kita bawa ya dari contoh soal ini 5x min 6 ya kurang dari sama dengan min 1 gitu ya. Oke, lebih dari sama dengan min A. Oke, mohon maaf teman-teman, saya sedikit merevisi ini ya. Nah, kita perlu memperhatikan juga ya dalam soal. Di sini soalnya adalah lebih dari sama dengan min 1. Sedangkan untuk yang teorinya dari sifat mutlak ini adalah bilangan positif gitu ya. Jadi di soal kita dapatkan bilangan negatif. Sehingga nanti untuk penjabaran sifat mutlaknya untuk soal ini adalah kebalikannya gitu harusnya ya. Di sini makanya X kurang dari sama dengan A ya satunya, X lebih dari min A gitu ya. Tuh, karena soalnya eh, adalah negatif ya atau nilai minus gitu ya. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah tandanya ya. Asalkan tandanya sesuai dengan teori sifat mutlak, maka itulah sifat yang dipakai ya. Oke, dari
soal ini sudah kita jabarkan ya, sifat seharusnya seperti apa. Kita terapkan kembali dengan angka-angka pada soalnya, maka 5x 5x min 6 ya kurang dari satu ya, atau ya 5x min 6 lebih dari ya min 1 ya, sesuai dengan sifat yang sudah kita jabarkan. Gitu. Oke, ada dua hasil ya. Yang ini akan menjadi 7 ya, atau yang ini akan menjadi min 1 tambah 6 5 ya, teman-teman. Di sini X-nya akan menjadi 7/5 ya, atau di sini X-nya akan menjadi min 1/6 ya, 1 gitu ya. Oke, nah kalau kita coba jabarkan gitu ya, atau bisa nanti penjabarannya saat penggambaran garis bilangan aja ya. Nah, kita coba jabarkan yang pertama notasi ya. Karena di sini ada dua hasil, kita jabarkan kedua-duanya ya seperti biasa. X di mana X kurang dari 7/5 ya, atau X lebih dari 1 ya, untuk notasinya ya. Lalu untuk intervalnya ya sekarang, intervalnya ya, karena ada dua hasil juga tadi kita menggunakan tanda union ya atau gabungan. X kurang dari X kurang dari 7/5 ya. Kalau 7/5 kalau kita jabarkan ke bentuk desimal maka akan menjadi 1,4 gitu ya. Bisa juga dituliskan X kurang dari 1,4. Di sini kurang dari, makanya akan selalu menuju ke arah min A hingga gitu ya. Maka di sini intervalnya dimulai dengan tanda kurung biasa ya, min A hingga sampai batasannya 7/5 ya. Union atau tanda gabungan ya, atau tanda atau ya, X lebih dari satu ya, maka akan menuju ke arah kanan ya, bilangan positif seterusnya ya, dimulai dengan tanda kurung biasa 1 sampai A hingga gitu ya. Untuk intervalnya, sekarang garis bilangan. Oke, untuk garis bilangannya ya, seperti biasa, coba jabarkan skalanya secara lengkap ya, 7/5. Oke, ini nggak perlu panjang juga karena semua bilangan positif ya, kebetulan ada 0. Di sini kurang lebih 1 ya, baru 7/5 ya, ada 2 ya, 3 dan seterusnya ya. Ini agak jauh jaraknya dari 1,4 atau 7/5 ke 2 karena memang seperti itu harusnya ya. Nah, itu penggambaran skala juga perlu memperhatikan eh, ketentuan angka yang seharusnya teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama, X kurang dari 7/5 selalu menuju ke arah kurang dari atau ke arah kiri ya. Maka kita berikan tanda kurung biasa ya di garis bilangannya. Terus, itu ya. Oke. Kemudian yang ke arah satu ya. Satu menuju Kahingga ya. Sini juga kan? Nah, oke. Sekarang kalau kita coba perhatikan dari garis bilangannya ya, ternyata dia punya tanda irisan ya atau nilai irisan di sini ya. Antara 1 sampai 7,5 ya. Maka kalau mau dijabarkan ya, irisannya yang ditemukan ya. Irisannya itu adalah dari 1 kurang dari X dan X kurang dari 7/5 ya. Itu adalah irisannya. Nah, ini ya. Tapi cukup dalam hal ini kita nyatakan gabungan ya karena dia mintanya atau di sini. Oke, begitu untuk penjelasan dari pertidaksamaan dan nilai mutlak. Selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan soal ini ya untuk menjadi bahan pembelajaran mandiri. Ada 15 latihan soal ya teman-teman. Nanti saya akan berikan lengkapnya di Google Classroom. Oke, demikian untuk materi dari pertidaksamaan dan nilai mutlak.